Lupakan deh pakaiannya, tariannya terlalu berlebihan. Sepertinya dia mencoba menebus tahun yang lebih sepi tahun lalu. Idol pria melakukan hal yang sama. Orang-orang nggak tahu ya apa itu waterbomb. Kalian itu hanya ingin membenci deh. Annyeonghaseyo Yorobun, perkenalkan aku Yusril dan selamat datang ke channel YouTube aku. Yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi nggak baik-baik aja ya guys? Aku tahu pasti berat banget kok. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, hidup kan terus berjalan. Dan kita nggak boleh terus-terusan seperti ini. Kita harus moving on. Pokoknya fighting. Dan mau kalian yang mungkin mau mutualan sama aku di Instagram, nanti langsung aja follow @yusrilkim ya guys. Tenang aja kok, aku fallback. Dan sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, sorry banget aku mau rekomendasi dulu sheet mask yang aku pakai setiap pagi. Ini tuh sheet mask dari Madam G teman-teman. Mereka itu lagi promo. Kalian tahu nggak? Kemarin aku beli 30 piece-nya cuma 49.000. Yaps, bener banget. Kalian nggak salah denger. 30 piece aku beli cuma 49.000. Dan jujur setelah rutin pakai ini setiap pagi ya, wajah itu kelihatan lebih cerah, lembut, lembab. Pokoknya aku suka sih. Dan mau kalian yang mungkin pengen juga cobain mumpung juga masih promo, langsung aja cek tag produk aku. Thank you so much. Adapun dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk guys, kita mulai dari topik yang pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang penampilan dari Kwon Eun-bi di Waterbomb yang belum lama ini menjadi topik perdebatan hangat di kalangan para netizen. Lantas, apa yang terjadi? Untuk pertama mungkin kita kenalan dulu ya dengan siapa itu Kwon Eun-bi, Waterbomb itu apa, in case kalau kalian mungkin belum kenal dan belum tahu apa itu Waterbomb. Teman-teman, Kwon Eun-bi ini adalah seorang solois ya, dan dia itu adalah ex-member dari IZ*ONE. Di IZ*ONE sendiri dia itu menjadi leader. IZ*ONE sendiri itu merupakan grup yang dibentuk dari program survival yang namanya adalah Produce 48. Adapun setelah kontrak dari IZ*ONE itu udah berakhir, para member-membernya atau ex-membernya itu lantas kembali ke agensi mereka masing-masing. Begitu pula dengan Kwon Eun-bi. Kwon Eun-bi sendiri itu kembali lagi ke Woollim Entertainment. Sebenarnya di IZ*ONE ya, Kwon Eun-bi itu sama Chaewon guys, satu agensi dulunya. Namun untuk Chaewon sendiri diketahui tidak memperpanjang kontrak di Woollim Entertainment. Yang mana Chaewon sendiri diketahui melanjutkan karirnya di HYBE, tepatnya adalah di Sword Music dan debut bersama dengan Le Sserafim. Sementara untuk Kwon Eun-bi itu melanjutkan karirnya sebagai seorang solois. So gimana nih guys, udah kenal dengan Kwon Eun-bi? Kalau udah kenal kita bakal lanjut ke Waterbomb. Siapa tahu gitu ya kan ada teman-teman yang belum tahu tentang Waterbomb. Jadi guys, Waterbomb ini adalah festival musim panas tahunan yang berasal dari Korea Selatan. Festival ini dikenal dengan konsep uniknya, yakni menggabungkan pertunjukan musik dengan perang air antar peserta yang dibagi menjadi dua tim. Pengunjung juga dapat menikmati penampilan dari berbagai genre musik seperti K-pop, hip-hop, hingga EDM. Dan mereka menikmati itu sambil berpartisipasi dalam aksi perang air yang tentunya ini tuh kayak seru banget. Jadi dikarenakan konsepnya emang summer gitu ya kan, main basah-basahan, pasti untuk pakaian yang digunakan juga menyesuaikan guys. Gak mungkin kita nonton Waterbomb itu pakai kemeja, pakai baju yang benar-benar formal banget kan, gak mungkin ya. Jadi kebanyakan orang yang nonton Waterbomb itu pasti outfitnya ya lebih terbuka gitu. Ya pokoknya outfit ala summer gitu guys. Adapun untuk Kwon Eun-bi sendiri itu mendapatkan julukan Dewi Waterbomb loh. Hal itu lantaran penampilannya yang legendaris dan juga memukau selama festival tahun 2023. Namun nih guys, penampilannya di tahun 2025 ini itu menuai perdebatan hangat nih di kalangan netizen, dimana netizen itu seperti kayak memberikan reaksi yang pro kontra gitu loh terhadap penampilannya. Hal itu lantaran mereka menilai bahwa oh kayaknya untuk yang kali ini dia itu terlalu terbuka deh gitu. Dan coba kita lihat ya guys beberapa komentar dari netizen Korea mengenai bagaimana penampilan Eun-bi di Waterbomb. Ini kita lihat dulu dari sisi yang kontra. Rasanya terlalu seksual deh, dan aku nggak suka. Bukan hanya pakaiannya, koreografinya juga mencakup banyak gerakan yang sengaja dibuat goyang. Rasanya aneh. Sejujurnya aku terkejut ya nonton video itu. Orang-orang mengatakan itu bagus karena dia memiliki tubuh yang bagus. Tetapi, benarkah ada wanita lain disalahkan karenanya? Sekarang orang-orang mengatakan mereka harus menutupinya karena Eun-bi. Seluruh masalah Waterbomb ini sangatlah berbahaya. Aku merasa itu akan lebih baik deh jika dia tidak melepaskan bajunya. Sejujurnya, pakainya terbuka dan koreografinya tampak seperti sesuatu dari siaran langsung kamera. Bisakah dia melakukan tarian itu di siaran TV? Enggak mungkin. Lupakan deh pakaiannya, tariannya terlalu berlebihan. Sepertinya dia mencoba menebus tahun yang lebih sepi tahun lalu. Hanya karena Eun-bi berpakaian seperti itu, bukan berarti idol lain harus mengikutinya. Tetapi tetap saja itu mengejutkan.
Di negara Konghucu, kurasa penampilan dengan rating R sudah oke sekarang. Setidaknya buatlah lebih sopan jika kau tahu tubuhmu akan mendapatkan perhatian. Kamu tidak bisa berpura-pura bahwa wanita tidak bersalah ketika orang-orang sekarang mencari perhatian dari idol lain dan menekan mereka untuk mengungkapkan lebih banyak. Dia diuntungkan, dia kaya sekarang, tetapi mengatakan itu tidak mempengaruhi orang lain, aku ragu. Pakaiannya aja udah cukup, tapi koreografinya lebih mengejutkanku sih. Aku mendukung pilihannya, tapi aku masih terkejut dan juga bimbang. Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen yang kontra dengan bagaimana penampilan NB di Waterbomb. Intinya adalah banyak dari mereka yang mengatakan kayak masih menerima dengan baju yang digunakan oleh NB, tapi kebanyakan dari mereka agak kurang sreg dengan bagaimana koreografinya. Selain itu, mereka juga khawatir ini juga akan membuat idol lain diminta untuk melakukan hal serupa. Mereka itu kayak takut loh, ini juga dapat mempengaruhi idol wanita yang lain. Begitu. Di sisi lain, banyak dari netizen yang juga turut membela Kwon Eun-bi, di mana dalam komentarnya mereka mengatakan seperti ini. Dia tahu kelebihannya dan berusaha mencapai level yang sesuai untuk Waterbomb. Selama itu nggak menekan idol perempuan lain, aku nggak melihat masalah besar. Dia nggak melakukan striptease di Twitch. Idol lain telah menunjukkan lebih banyak dan tidak mendapatkan reaksi keras seperti ini. Biarkan deh dia melakukan apa yang dia mau, kenapa harus membencinya? Dia berbakat, jadi apa ya masalahnya di sini? Hentikan rasa rendah diri itu. Aku kaget sama videonya, tapi dia pemain yang bagus kok. Ketika idol wanita di bawah umur mengenakan bra sebagai sebuah grup, orang-orang mengatakan itu keren dan juga murni, memberikan mereka pujian. Tetapi ketika idol dewasa dengan bentuk tubuh yang bagus, memperlihatkan sebagian kulitnya, mereka mendapatkan komentar kebencian dengan alasan melindungi hak asasi manusia. Dia sangat cantik, orang-orang nggak tahu ya apa itu Waterbomb. Kalian itu hanya ingin membenci deh. Idol pria melakukan hal yang sama, di mana mereka menari tanpa baju. Kalian hanya membenci saat itu adalah Kwon Eun-bi. Ledakan rasa rendah diri di sini. Musuh terbesar seorang wanita adalah wanita lainnya. Siapa peduli, itulah kehidupan yang ingin dia jalani. Jika dia pengen seksi, ya biarin aja nggak sih? Ada lusinan kok, cowok-cowok yang bertelanjang dada dan juga bercinta di udara. Dan nggak seorang pun mengeluh. Idol laki memamerkan perutnya sepanjang waktu. Orang-orang yang menyuruhnya untuk tidak melakukan ini justru menghambat feminisme, bukan dirinya. Feminisme adalah tentang kesetaraan perempuan dan membuat pilihan mereka sendiri. Dia bukan anak kecil yang tidak mengerti apa yang dia lakuin. Dia adalah orang dewasa yang membuat pilihan. Namun, semua orang suka menginfantilisasi idol. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen yang pro dengan Kwon Eun-bi atau yang membela Kwon Eun-bi. Dimana di sini tidak sedikit yang mengatakan bahwa ya itu adalah hak-haknya Eun-bi gitu. Apalagi dia juga sudah dewasa, dia tahu apa yang dia lakuin. Dan di sini juga tidak sedikit ya yang membandingkan dengan bagaimana idol pria yang ketika mereka juga tampil di Waterbomb, ada yang nunjukin abs dan sebagainya. Namun tidak ada yang mengeluh akan hal tersebut. Anyway, kalau kalian sendiri gimana nih guys pendapatnya akan topik yang satu ini? Nanti sampaikan ya bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Next, kita masuk ke informasi berikutnya. Kita bakal bahas tentang Asa yang baru-baru ini telah memberikan klarifikasi terhadap pernyataannya yang menjadi viral. Jadi guys, sebelumnya seperti yang diketahui ya, Asa sama Ahyeon itu kan tampil sebagai tamu spesial di episode terbaru dari Running Man yang ditayangkan pada tanggal 6 Juli yang lalu. Selama acara tersebut, Yoo Jae-seok mengungkapkan rasa penasarannya tentang nama asli Asa dan berapa lama dia tinggal di Korea. Lalu Asa menjawab, "Nama asliku adalah Enami Asa. Aku sudah berada di Korea selama 6 tahun. Kemudian Choi Daniel bertanya sama Asa dengan mengatakan, apakah kamu menempuh pendidikan dasar, menengah, dan atas di Korea? Lalu Asa menjawab, di mana jawabannya ini lantas mengejutkan banyak orang. Di mana pada kala itu Asa mengatakan, aku hanya lulus dari taman kanak-kanak. Aku mulai berlatih saat bersekolah di sekolah dasar. Nah, pada akhirnya statement dari Asa di program inilah yang menjadi topik perbincangan hangat, di mana beberapa netizen, terutama netizen Korea, turut berkomentar. Komentar-komentar mereka seperti ini guys. Apakah ini normal? Menjadi seorang idol juga merupakan sebuah pekerjaan. Tolong debutkan mereka setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Aku mengingatnya karena aku menyukai suara rapnya, tapi aku berharap dia lulus dari sekolah menengah, sebuah program pendidikan wajib. Apa mereka sudah gila? Aku senang semuanya berjalan baik untuk dia, tapi tolong biarkan mereka lulus SMA demi masa depan anak itu. Wah, ini parah. Apakah Jepang tidak memiliki konsep pendidikan wajib?
Apakah itu mungkin? Bagaimana dengan pendidikan wajib? Bagaimana ini mungkin? Sepertinya dia putus sekolah karena dia orang Jepang. Agar seorang pemuda asing dapat bersekolah di Korea, orang tuanya mungkin juga harus pindah karena diperlukan wali. Sepertinya lingkungan tidak memungkinkan orang tuanya untuk datang dan merawatnya. Jadi dia mungkin datang ke Korea sendirian dan tinggal di asrama selama pelatihan. Namun aku mendengar Jepang memiliki sekolah korespondensi untuk anak-anak yang hikikomori atau menghadapi bullying dan masalah lainnya. Aku nggak tahu apakah dia tidak punya waktu untuk hadir atau tidak pergi, tetapi jika dia putus sekolah di sekolah dasar, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke Korea. Itu sulit, keterampilannya tidak main-main. Masuk akal bahwa dengan tekad seperti itu dia berlatih cukup keras untuk masuk ke dalam jajaran pemain untuk dapat debut. Next ke komentar yang berikutnya, urusan kontrak mungkin ditangani oleh orang tua kan? Aku nonton videonya dan sepertinya dia bersekolah di sekolah Jepang dan datang ke Korea untuk menjadi trainee. Tapi karena terlalu sulit baginya untuk meneruskannya, dia tidak bisa bersekolah lagi. Aku melihat kelompok lain yang anggotanya hampir semua putus sekolah menengah dan aku sudah kaget. Tapi taman kanak-kanak dan dia juga adalah orang asing. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea mengenai topik yang satu ini. Dan pada akhirnya setelah menjadi topik perbincangan hangat, Asa pada tanggal 7 Juli malam memberikan klarifikasi melalui Weverse, di mana dia menjelaskan bahwa dia sangat gugup sehingga tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Adapun statement dari Asa adalah seperti ini, coba kita lihat ya guys bareng-bareng. Aku penasaran dengan cerita di balik layar Running Man tangan emas Asa. Saat bermain game, biasanya tanganku tidak berwarna emas. Anehnya, pada hari itu, aku terkejut karena mendapatkan pipi berwarna emas. Mereka sangat baik padaku saat syuting, dan itu adalah momen yang sangat berharga. Itu adalah pertama kalinya aku tampil di acara variety sebagai sebuah unit. Sejujurnya, aku sangat gugup. Aku sangat bersyukur bahwa semua orang tampaknya menyukainya. Oh, dan aku berkata aku lulus dari taman kanak-kanak. Kurasa ada orang yang terkejut. Aku telah menjadi seorang seniman sejak sekolah dasar. Sejak aku berlatih sambil memimpikan mimpiku, aku bolak-balik ke sekolah dan juga berlatih. Aku pergi ke sekolah dengan benar-benar karena aku merasa seperti berada di taman kanak-kanak. Aku ingin mengatakannya dengan cara yang lucu. Aku tidak menjelaskannya dengan baik karena aku berbicara singkat. Aku masih belum berpengalaman dan masih banyak yang harus kupelajari. Intinya adalah setelah lulus TK, dia juga lanjutin studinya, melanjutkan ke sekolah dasar seperti itu. Jadi dia itu bukan hanya lulusan TK guys, namun pada kala itu karena dia juga tidak menjelaskan lebih lanjut, sehingga pada akhirnya banyak yang salah paham gitu guys dengan statement dari Asa. Alright, jadi gimana? Sekarang udah clear ya akan hal tersebut. Dan gimana nih guys pendapat kalian akan topik yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Dan kalau menurut aku secara pribadi, untuk idol K-pop itu banyak yang melakukan homeschooling. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusul Kim pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation, mohon koreksi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Dan guys, di akhir video ini aku izin ya untuk rekomendasiin produk body care yang aku pakai. In case kalau kalian pengen mencerahkan kulit kalian dan juga membuatnya lembut dan juga lembab, kalian itu mungkin bisa cobain paket body care dari Purbasari, yang mana dengan 108 ribuan aja kalian udah dapat paket komplit. Satu paketnya nanti kalian dapetin body serumnya, terus dapetin juga body scrub, dapetin juga exfoliating gel, dan juga dapetin shower scrub. So far aku sendiri puas banget sama hasilnya karena ngebuat kulit itu emang jadi lebih cerah teman-teman. Terus lembut juga dan lembab. Tapi tolong di note supaya kulit kalian itu terproteksi dari sinar UVA dan juga UVB. Jangan lupa guys untuk pakai sunblock. Dan salah satu produk sunblock yang mungkin bisa kalian coba adalah produknya Marina. SPF-nya adalah 30 PA++, dan ini juga ada kandungan pencerahannya guys seperti vitamin E dan juga niacinamide. Dan seandainya di sini ada teman-teman yang memiliki permasalahan di area bawah mata yang kusam, gelap, apalagi yang sering begadang, cobain ya guys masker mata dari Braille yang vitamin C ini. Aku sendiri pakai ini sebelum tidur, jadi pas bangunnya itu kan kita lepas ya, di area mata itu kelihatan lebih cerah, lebih seger deh pokoknya. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much and bye bye everyone.